Halo teman-teman Hibore, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya pemangkasan pembuahan tambulan pot kelengkeng. Cara pemangkasan pembuahan ini sudah saya praktekkan pada tanaman kelengkeng saya yang saya tanam di tanah maupun yang saya tanam di dalam pot. Bagi para pecinta kelengkeng, varietas yang saya tanam ini mungkin sudah bisa terlihat ya dari bentuk daunnya. Silakan teman-teman bisa komentar jenis kelengkeng apakah yang saya tanam ini. Pohon kelengkeng ini ditanam di dalam pot. Oleh karena itu jangan terlalu banyak memelihara cabang. Cukup 3 cabang per batang sehingga pertumbuhan untuk pembuahannya bisa maksimal. Kalau ada 3 ternyata satu tidak seimbang, kita bisa buang. Kalau misalnya ada 4, kita bisa sisakan 3. Nanti bisa lihat aja kondisinya. Kalau ternyata yang bagus atau seimbang 2, ya disisakan cukup 2 cabang saja per batangnya. Jadi tidak mesti 3, ya 3 itu adalah maksimalnya. Terlihat bahwa cabang sekundernya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya ini keempat. Lihat cabang sekunder yang ini. Ini kalau sudah besar bisa saling tabrakan nih dengan yang sebelahnya. Jadi baiknya untuk cabang sekunder ini kita buang saja supaya nanti kalau sama-sama besar cabang sekundernya tidak terjadi crossing antar cabang. Pemotongan cabang sekunder ini merupakan bagian dari pemangkasan pembentukan. Jadi sebelum kita pemangkasan pembuahan dibentuk dulu, ini kita potong ya untuk merangsang cabang tersiernya. Sama seperti sekunder sebelumnya, kita lakukan pada pemotongan sekunder yang lainnya. Ini supaya merangsang tunas tersiernya ini tumbuh. Ya ini jadi sudah kita potong 2 tunas sekunder. Ini cabang sekunder yang terakhir, yang ketiga, kita potong juga. Saya bersihkan dulu tunas-tunas kecil yang ada pada batang primer dan sekunder supaya nanti tumbuhnya itu serempak untuk tunas tersiernya. Ya ini hasilnya, hanya ada batang primer dan 3 cabang sekunder. Di sini ada 3 cabang dalam satu batang, yang satu saya buang karena yang seimbang hanya 2, yang satu ini kecil sendiri jadi saya buang ya. Jumlah cabang maksimal yang direkomendasikan untuk tiap batangnya itu 3. Tapi kalau misalkan yang seimbang 2 ya nggak apa-apa, cuma ada 2 saja dalam satu batang ini. Tunas-tunas kecil yang ada pada batang sekunder atau primer kita buang-buangin semua. Jadi ini bersih, tidak ada cabang yang tidak kita atur. Yang kita tumbuhkan hanya cabang-cabang yang seimbang ya, yang tadi kita udah pilih. Yang lainnya dibuang. Kita ke cabang sekunder lainnya, terlihat di sini cabang tersiernya hanya ada 2 tapi seimbang. Jadi kita tidak perlu melakukan pembuangan tunas. Kita lanjut ke cabang sekunder yang ketiga. Terlihat di sini cabang tersiernya ada 2 dan besarnya seimbang. Jadi kita tidak perlu melakukan pemangkasan lagi. Oke, sudah bagus. Kita pastikan lagi percabangannya. Ini cabang sekunder yang pertama, ini cabang sekunder yang kedua, dan ini adalah cabang sekunder yang ketiga. Masing-masing cabang sekunder ini ada 2 cabang tersier. Ini yang tadi kita buang ya, 1 tersiernya karena tidak seimbang, kecil sendirian. Dan yang lainnya sama ya, hanya 2 cabang tersier aja untuk masing-masing cabang sekundernya. Untuk cabang sekunder yang ini kelihatan cabang tersiernya kecil-kecil, potensial bawa buahnya lebih kecil. Kalau dibandingkan dengan cabang sekunder yang sebelahnya, ini potensial bawa buahnya lebih besar, terlihat karena cabang sekunder dan tersiernya ini lebih besar juga. Rumput-rumput yang tumbuh pada pot baiknya kita buang juga supaya tidak ada persaingan nutrisi pada pot ini. Jadi nanti kita memberikan nutrisi untuk pembuahannya akan lebih maksimal lagi dan peluang terjadinya bunga atau buah akan semakin besar ya. Saya menggunakan pupuk POC pembuahan Hibore versi 2.
Cara membuat pupuk ini juga sudah saya upload pada video yang lain, dan teman-teman juga dapat menggunakan POC yang lain yang sudah dipercaya untuk membuahkan tanaman di rumah. Pergunakan pupuk sesuai anjuran pada dosis kemasan. Jangan terlalu berlebihan dalam menggunakan pupuk karena bisa menjadi malapetaka untuk tanaman. Isi air pada wadah pengocor sampai penuh. Saya menggunakan wadah pengocor ukuran 3 liter untuk disiramkan ke tabulam pot kelengkeng saya yang diameter potnya sekitar 60 cm. Siramkan larutan pupuk yang sudah kita buat ke seluruh bagian pot dan pastikan semua bagiannya merata terkena larutan pupuk yang sudah kita buat. Untuk perawatan selanjutnya, teman-teman harus menjaga pot ini supaya tidak tumbuh rumput dan juga memberikan pupuk tiap 1 minggu sekali, bisa menggunakan POC Hip-Hore versi 2 atau menggunakan pupuk organik atau kimia lainnya yang sudah dipercaya oleh teman-teman. Semoga saja tanaman ini berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.